Kalau dulu kita membuat suatu makalah, itu literaturnya sekurang-kurangnya harus jurnal dan textbook, nah, penelitian. Sekarang dengan berkembangnya teknologi, Anda bisa mengambil dari internet. Ya. Banyak karya-karya ilmiah, beberapa karya ilmiah juga diambil dari internet, karena merupakan hasil investigasi. Nah, kalau bicara konspirasi, Anda mau bikin sources yang betul-betul real, yang nggak masuk akal. Ketika Heri Nurdi menulis persoalan Freemasonry, semuanya terpesona dan mau mengakui memang ada Freemasonry di Indonesia. Tapi begitu Freemasonry ini dimasukkan ke persoalan Syria, kok jadi menolak konspirasi? Apakah Anda nggak baca buku ini? Karanya Z.A. Maulani mengenai 9/11. Apakah Anda nggak baca mengenai apa yang terjadi di 9/11? Saya sangat sayangkan teman-teman yang berteriak tadi. Apakah teman-teman pernah bertempur di medan pertempuran? Apakah pernah bertempur di Maluku? Saya udah betul-betul dingin. Kalau teman-teman pernah bertempur, sikap teman-teman tidak seperti itu. Mas Angga yang dari Dharma Society itu pernah saya bawa ke Global March di Yerusalem untuk melawan Israel di perbatasan. Dia pernah mengikuti ASEAN Caravan melalui Pakistan, Iran, Syria dan Turki, kemudian balik ke Gaza. Dan sangat bagus kalau dia melaporkan ada krisis kemanusiaan dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti suatu saat Mercy akan turun kalau memang kita bisa berdiri di kedua belah pihak. Karena prinsip netralitas dalam humanitarian aid itu harus ada. Jangan kecintaan kita kepada agama kita sehingga kita membuat tidak adil kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Itu satu prinsip dalam Islam. Teman-teman yang sangat galak tadi, mohon satu saat ikut saya ke dalam medan pertempuran. Kalau teman-teman pernah merasakan medan pertempuran yang berat, teman-teman tidak akan galak sesama muslim. Kalau Anda tetap galak sesama muslim, saya akan bertanya, Anda siapa sebenarnya? Perjalanan jihad ini panjang teman-teman. Dimulai dari Maluku dulu kita. Anda boleh tanya saya kepada Abu Jibril, bapaknya si Jibril. Bagaimana track record saya? Ada Jibril nggak sini? Anda boleh tanya bapaknya. Ustadz Abu Jibril itu teman dekat saya. Saya pernah di ahwanya MMI. Dan saya tahu persis siapa yang memendongkel Ustadz Abu pada saat Kongres MMI. Dan saya penghalangnya. Saya adalah ahwa termuda di MMI dulu. Ketika MMI pecah, saya tidak mau ikut ke sana dan kemari karena saya tidak mau melukai hati kedua teman-teman saya. Jadi teman-teman, terhadap sesama muslim ini, tolonglah santun berbicara. Kalau Anda pernah bertempur, Anda akan tahu bagaimana pahitnya bersaudara. Kecuali karena intel. Kenapa? Karena di dalam setiap aksi-aksi selalu ada yang begini. Begitu ditangkap sama Densus, hilang. Saya sudah saksikan, saya yang merawat teman-teman di penjara bersama teman-teman Mercy. Tidak ada satupun organisasi yang mau merawat teman-temannya di penjara pada saat awal. Tidak ada organisasi yang mau merawat Ustadz Abu saat di penjara pada tahap-tahap awal. Banyak saya ajak organisasi, tidak mau. Jadi tolong jaga sikap sesama muslim. Kalau Anda mujahidin, Anda akan memperlakukan saudara Anda dengan terhormat. Dan saya akan mengingatkan dalam forum ini, kenapa saya buka forum ini? Supaya kita jangan jadi permainan Amerika, NATO, dan Israel. Itu kata kuncinya. Apa Anda nggak percaya dengan teori konspirasi? Teori konspirasi itu menjadi konspirasi kalau tidak ada buktinya.
Kalau kita sudah temukan ada senjata, kita bertanya, apa senjata yang digunakan oleh oposisi sehingga bisa menembak jatuh pesawat jet tempur? Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang sudah turun ke lapangan. Apa senjata yang bisa menghancurkan tank? Apa senjata yang bisa menembak rontok helikopter? Dari mana tuh senjata? Apakah kita yang membuat sendiri? Ini pertanyaan kita, teman-teman. Perjalanan mujahidin panjang, teman-teman. Saya sudah pernah masuk ke Filipina Selatan. Saya bertemu dengan MILF. Saya bertemu dengan pemimpin MILF. Tanya Abu Jibril, bagaimana perjalanan saya? Jadi tolong jaga mulut Anda yang menuduh-nuduh saya simpatisan Syiah. Tanya Irfan Awas, apakah dia sudah pernah bertempur di Maluku? Ini pertanyaan saya. Jangan gampang menuduh orang. Dan saya tidak pernah diminta tabayun oleh media tersebut. Dan berita di luar beredar luar biasa. Teman-teman harus lihat perjalanan mujahidin di Afghanistan. Bagaimana mereka tahap awalnya di bawah mentor mereka Burhanuddin Arabani, Hekmatyar dan lain sebagainya, merupakan orang-orang yang sangat concern dalam perang Afghanistan. Dalam perjalanan terjadi pertempuran. Kemudian meninggal syahid Syekh Hamzah Masud. Begitu Syekh Hamzah Masud, timbul fitnah besar. Terjadi aliansi utara. Kemudian menyerang Afghanistan dibantu oleh Amerika. Begitu terbentuk pemerintahan Taliban, terpisah lagi. Anda tahu nggak posisi bagaimana Rasul Sayyaf? Anda tahu nggak bagaimana posisi Syekh Haqqani? Pedih hati kita. Jadi perjalanan jihad ini, teman-teman, panjang. Oleh sebab itu saya terpanggil untuk mengingatkan, jangan ada deception. Makanya buku Jerry the Great itu sangat bagus dibaca. Deception, penyusupan. Penyusupan ini yang sangat berbahaya dalam pergerakan. Kalau orang ingin memenangkan Islam, pasti dia akan menggabungkan beberapa kekuatan. Tidak ingin memisahkan kekuatan yang ada di dalam tubuh Islam. Dan juga akan melakukan aliansi-aliansi strategis. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami bagaimana berbicara persoalan mujahidin ini. Saya terus terang, saya bukan ingin sombong, tetapi saya harus mengungkapkan ini karena teman-teman meremehkan saya. Ya, saya pernah ke Mindanao Selatan, Filipina Selatan. Saya pernah bergabung dengan Patani Liberation Army. Dan saya pernah ke Kashmir dan nginap di markas Mujahidin. Dan saya pernah ke markas Mujahidin yang meledakkan Mumbai. Dan saya bertemu dengan mereka. Saya bertemu dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Saya bertemu dengan Hamas. Saya bertemu dengan orang-orang yang berjuang di Darfur. Sekali lagi bagi teman-teman yang galak tadi, saya ingin mereka ikut satu saat dengan saya. Saya ingin lihat mereka nanti di lapangan. Amin. Ya.